telah menjadikan kita seorang yang beriman, yang mana iman ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui bahasanya iman ini kadang naik, kadang turun ya. Dan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman imannya adalah bukan naik turun lagi ya. Kalau imannya para nabi dia naik terus. Naik terus. Kenapa? Hari-hari buat dakwah kepada kaumnya. Umatnya malaikat, ada imannya malaikat. Malaikat ini imannya adalah standar. Imannya standar ya. Tidak naik, tidak turun. Umatnya ada apa? Imannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah apa? Naik turun. Bahkan ulama kita sampaikan bahasanya bukan naik turun lagi, keluar masuk ya. Maka ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang pagi-pagi beriman, sorenya sudah kafir, sudah kufur. Imannya keluar. Ada yang sorenya beriman, kadang paginya sudah tidak beriman lagi. Nah, kita bersyukur Allah SWT atas nikmat iman yang senantiasa masih berada dalam diri kita. Maka hadirin jamaah salat subuh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar." Sungguhnya kami telah memberimu nikmat kebaikan yang banyak. Maka nikmat kebaikan Allah Subhanahu berikan kepada hamba-hambanya dengan cuma-cuma. Bahkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki atau meminta kepada hambanya ini untuk apa? Mengganti dengan harta yang yang miliki ataupun apa? Kekuasaan, kedudukan, pangkat yang miliki, tidak. Tapi Allah menghendaki apa? Nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada hambanya ini agar senantiasa disyukuri. Senantiasa disyukuri. Kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila senantiasa kita syukuri, maka akan senantiasa bertambah ya. Akan senantiasa bertambah. Dan sebaliknya, kalau ini kita ingkar atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka kata Allah, "Inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya adabku adalah sangat pedih, keras. Tapi Allah menyayangkan kepada hambanya bahwa qalilun min ibadiy syakur, kata. Tapi sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak yang Allah Ta'ala, kemudian ayat selanjutnya apa? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhan. Siapa itu? Allah. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Sembelihlah hewan kurban. Maka dalam ayat ini, maka perhatikan bentuk daripada awan kata atau perbandingan daripada antara ayat dengan ayat yang lain. Seperti apa? Fasalli, artinya apa? Untuk itu lakukan salat. Tapi dalam ayat lain apa? An salatihim alladzina hum an salatihim sahun. Mereka apa? Yang lupa, yang lalai dari salatnya.
perbandingan, lawan katanya. Kemudian apa? Li rabbika. Li rabbika, maka perbandingan apa? Ada di surat apa? Lanjutannya alladzina hum yuraun. Washalli li rabbika, untuk karena Tuhan, atau karena Allah. Maka apa? Di sisi lain, di ayat yang lain perbandingannya apa? Alladzina hum yuraun, mereka yang berpura-pura atau yang berbuat riya atas amal-amal mereka. Kemudian apa lagi? Wanhar. Wanhar ini maka sembelihlah hewan kurban. Maka perbandingannya apa? Alladzi yad'ul yatim wa yamna'unal ma'un. Mereka yang mengusir anak yatim, ya, menghardik anak yatim, mereka enggan membayar apa? Zakat, enggan bersedekah. Maka sebagian ulama ahli tafsir mengatakan apa? Yang dimaksud dengan menyembelih hewan kurban adalah apa? Menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha. Ya. Maka dalam istilah ilmu fikih ini, hewan kurban bisa disebut dengan nama al-udhiyah. Al-udhiyah. Di dalam ilmu fikih ini, kurban ini disebut nama al-udhiyah bahasa Arabnya. Maka kata kurban dalam bahasa Arab berarti udhiyah, ya. Udhiyah dan duha. Ini pada awal maknanya, pada awal makna katanya adalah waktu duha, ya. Waktu duha, yaitu waktu antara, atau waktu duha ini apa? Dari pukul 7 pagi sampai jam 11 siang, ya. Itu waktu duha. Kemudian dijadikan sebagai nama bagi sembelihan hewan kurban, yang pelaksanaannya dianjurkan pada waktu duha di hari ke-10, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Maka secara bahasa udhiyah atau jamaknya dhahaya berarti hewan sembelihan, ya, maknanya hewan sembelihan atau menyembelih binatang pada pagi hari. Jadi definisi atau pengertian daripada kurban Arabnya adalah udhiyah, ialah binatang yang disembelih apa? Yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Maka dalam ilmu fikih, kurban berarti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kurban itu berasal dari bahasa Arab, ya. Qaraba yuqarribu qurbanan qariban. Artinya apa? Dekat. Artinya dekat. Maka dengan begitu sahabat karib, ada istilah sahabat karib, ya. Berarti apa? Maknanya apa? Teman dekat. Maka bisa kita maknai kurban dalam istilah di sini berarti kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang menghalangi upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya mendekatkan diri kepada Allah, penghalang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah berhala, ya. Ya, kalau zaman dulu berhala, ya. Jadi orang tidak menyembah Allah karena ada zaman dulu, ya, zaman jahiliyah, karena ada berhala, mereka menyembah Kalau zaman sekarang apa berhalanya? Maka pada zaman sekarang ini berhalanya ada berbagai bentuknya, ya. Seperti ego, ya. Nafsu, hawa nafsu, dan cinta kekuasaan, apalagi cinta harta benda dan yang lain-lain. Secara apa? Secara berlebihan, ya, semua cinta, tapi kadang-kadang orang cinta sampai berlebihan. Pagi berangkat sebelum subuh, pulang malam. Nah, seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Artinya apa? Artinya bukan kita dilarang pergi sebelum subuh, tapi artinya bagaimana kalau kita bisa membagi pada waktu kita
dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah apa yang namanya artinya kita mengorbankan waktu kita ketika apa datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan pekerjaan kita. Nah, itu korban juga ya. Nah, itu korban perasaan katanya. Maka dalam konteks Idul Adha ya, pesan mendasar dalam perintah tersebut adalah agar manusia tidak sesat dalam mengalami hidup ini. Maka harus selalu menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan keadaan. Karena manusia pada hakikatnya mudah sekali terperdaya oleh kenikmatan sesaat yang dijumpai dalam perjalanan hidupnya. Maka apa? Allah memberikan metode dan bimbingan untuk apa? Selalu melihat kompas kehidupan berupa salat, zikir. Agar apa? Supaya apa? Supaya kapal kehidupan tidak salah kompasnya tidak salah arah. Artinya menuju kepada kebaikan, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, wa hadainahun najdain. Di dunia ini Allah memberikan dua jalan saja. Ada jalan menuju kebaikan, ada jalan menuju kejelekan. Artinya apa? Kalau jalan-jalan menuju kebaikan yaitu jalannya para malaikat, para nabi. Dengan jalan-jalan kejelekan, kesesatan itu jalannya syaitan dan hawa nafsu. Maka kedua jalannya akan menggiring kepada pelakunya. Jadi manusia Allah Subhanahu wa taala untuk memilih itu dua jalan ini, antara jalan kebaikan, antara jalan dan kejelekan. Maka dalam konteks daripada apa? Kurban ini, maka ada apa? Ada istilahnya asal usul daripada bagaimana kurban itu ya. Asal usul daripada kurban. Maka apa? Sejarah disyariatkan daripada kurban ini adalah ibadah kurban termasuk syariat Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Ibadah kurban ini termasuk syariatnya yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi. Nah, beliaulah yang mula-mula melaksanakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah ma hadhihi al-udhiyah qala sunnat abikum Ibrahim. Maka Rasulullah dari Zaid bin Arqam berkata, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa kurban? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inilah sunnah bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ketika melaksanakan kurban, kita pada hakikatnya meneladani sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, mengenang peristiwa agung yaitu penyembelihan kurban Nabi Ibrahim alaihi salam ya, mendapatkan wahyu dalam mimpinya. Iya. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dalam mimpinya. Itu untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Maka beliau mematuhi wahyu itu, artinya menerima daripada isi wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui mimpi tadi, itu untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Itu buah hatinya, anak yang baru dimiliki ya, artinya baru dimiliki dan didamba-dambakan, diidam-idamkan. Karena apa? Karena Nabi Ismail adalah anak yang dirindui Nabi Ibrahim alaihissalam kelahirannya. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala memberinya kegembiraan berupa anak, tiba-tiba apa? Tiba-tiba datanglah wahyu agar menyembelih putranya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan putranya dalam keadaan sudah tua, sudah lanjut usia ya. Didam-damkan yang mempunyai anak sang laki-laki ya, yang soleh. Tapi setelah punya anak, setelah dewasa, Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyembelih
putranya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Nabi Ibrahim alaihi. Kenapa? Nabi Ibrahim julukannya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Artinya apa? Kekasih Allah. Jadi Allah tidak mau dalam hatinya Nabi Ibrahim ada selain Allah. Karena timbul ketika anaknya lahir, itu Nabi Ismail alaihissalam, timbul sedikit kecintaan kepada apa? Putranya itu Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah langsung mengujinya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ada Khalilullah, kekasih Allah. Maka dalam kondisi seperti itu tiba-tiba apa? Datang perintah Allah. Maka perintah Allah sembilah dia itu Nabi Ismail alaihissalam. Allah SWT hendak menguji hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim ini masih setia atau patuh terhadap atau tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hatinya bergantung hanya sibuk dengan anaknya. Artinya Allah Subhanahu tidak rela kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam konteks ini Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dalam menghadapi ujian ini, ya. Nabi Ibrahim lulus. Artinya lulus ini Nabi Ibrahim menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak menolak, tidak membangkang, ya. Saya tidak mau karena saya cinta kepada putra saya tidak mau menyembelihnya. Gitu seperti itu. Maka Nabi Ibrahim lulus dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun pergi menemui anaknya. Nabi Ibrahim tidak mengambil tiba-tiba, dan tidak pula mencari kelengahan, artinya nunggu Nabi Ismail lengah dulu, tidak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap kemukakan hal itu secara terang-terangan dengan menyatakan apa? Ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur ma tara. Wahai anakku, ya bunayya inni, sesungguhnya aku ara melihat fil manami, dalam mimpiku dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur ma tara, maka bermusyawarah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bermusyawarah. Bagaimana? Pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai Nabi Ismail. Maka Ismail karena Nabi Ismail adalah anaknya Nabi, ya, anaknya patuh dan mengerti, paham kedudukan orang tuanya sebagai Khalilullah, ya, sebagai Khalilullah. Maka Nabi Ismail alaihissalam ini mengetahui posisi ayahnya sebagai Khalilullah. Maka sebagai anak maka dia tidak membangkang, ya, dan tidak pula bimbang atau sedih. Kenapa? Dengan penuh keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukmin, maka ia berkata jawabannya Ya abatif ilma tumar, wahai bapakku, if'al, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu jawaban yang memancarkan keimanan, tawadu dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala keduanya telah berserah diri, si ayah Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan anaknya, dan si anak pun memasrahkan atau menyerahkan daripada lehernya untuk disembelih. Maka dan Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin, ya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini falamma aslama, ketika dua-duanya ketika dua-duanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim membaring wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Maka nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggil dia, hai ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan
mimpi. Telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kami akan memberi balas, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maka sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian yang dan kami tebus anak itu dengan seekor apa? Sembelihan yang besar, yaitu dengan kibas dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Tatkala Nabi Ismail sedang dibaringkan malaikat Jibril, maka sedang dibaringkan, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berkata membawa seekor kibas atau domba. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim salam, wahai Ibrahim, sembelihlah ini sebagai ganti dari anakmu. Dan jika itu sebagai anakmu, lalu jadilah ini sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian sunnah ini diteruskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pengorbanan pada Nabi Ibrahim alaihissalam atas dia merelakan kecintaannya kepada anaknya untuk mendapatkan cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita keutamaan daripada berkorban ini, maka menyembelih hewan korban pada hari raya Idul Adha termasuk amal soleh yang paling utama. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam ini melakukan suatu amalan pada hari Nahar, pada hari Idul Adha yang lebih dicintai Allah melebihi mengalirkan pada darah, artinya berkurban. Maka hendaknya kalian merasa senang, karena artinya senang dalam berkurban. Maka banyak ulama menjelaskan Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha lebih utama dari sedekah senilai atau harga hewan kurban, atau bahkan sedekahnya lebih banyak daripada harga hewan kurban yang dikurbankan. Karena maksud terpenting dalam berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping itu juga menyembelih hewan kurban lebih menampakkan syariat Islam dan lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun hukum kurban hukum dalam berkurban, dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua pendapat. Jadi ada dua pendapat tentang hukum daripada kurban. Pendapat yang pertama adalah wajib wajib bagi orang yang berkelapangan. Maka ulama pendapat demikian adalah Rabi'ah itu gurunya Imam Malik, Al-Auzi, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan salah satunya pendapat Lais bin Sa'id. Maka serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Tapi akan tetapi ada pengecualian, akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka fala yuqarribun musallana, maka jangan dekat-dekat tempat salat Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian yang kedua, pendapat para ulama yang kedua adalah menyatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sangat ditekankan. Ini adalah pendapatnya siapa? Pendapatnya mayoritas ulama, kebanyakan ulama, yaitu seperti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, itu juga Imam Malik dan Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan lainnya.
Maka ulama ini hadis meriwayatkan apa? Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau apa? Ini dalilnya. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya aku pada tahun ini tidak berkurban. Nah, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Ya. Jadi aku tidak berkurban. Ya. Sahabat siapa ini? Sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia mengatakan seperti itu. Saya pada tahun ini tidak berkurban karena takut apa? Khawatir apa? Kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku, kata Abu Mas'ud Al-Ansari tadi. Maka Ibnu Hazm berkata tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat yang yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Kurban itu wajib. Tapi dalil-dalil di atas tadi merupakan dalil pokok yang digunakan masing-masing pendapat. Jika dijabarkan semuanya menunjukkan apa? Masing-masing pendapat sama-sama kuat. Ya. Yang mengatakan wajib kuat, yang mengatakan sudah muakkadah pun karena masing-masing ada dalilnya, ada dasar, ada hadisnya. Maka sebagian ulama memberikan solusi, ya, memberikan jalan keluar, ya, dari perselisihan dan menasihatkan apa? Selayaknya bagi mereka yang mampu untuk tidak meninggalkan berkurban. Nasihatnya seperti itu. Selayaknya bagi mereka yang mampu, ada kelapangan, tidak meninggalkan untuk berkurban. Karena apa? Dengan berkurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan daripada tanggung jawab. Wallahu a'lam. Maka adapun hewan yang boleh dikurban untuk berkurban adalah apa? Hewan ternak, hewan min bahimatil an'am. Seperti apa? Onta, sapi dan kambing. Onta, sapi dan kambing itu bahitul anwan, hewan tertentu. Maka bahkan sebagian ulama menukil adanya ijma kesepakatan bahwasanya kurban tidak sah kecuali dengan hewan tersebut, ya. Hewan tersebut. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahkan jika seandainya ada orang yang berkurban dengan jenis hewan yang lain, ya, lebih mahal daripada jenis hewan ternak tersebut, maka kurbannya tidak sah. Bahkan andaikan ia lebih memilih kurban untuk berkurban seekor kuda misalnya. Kalau kuda harganya berapa? Kalau misalnya 10.000 real, atau kalau kambing 300 real. Perbandingan jauh. Tapi tetap, ya, walaupun kuda itu harganya mahal, lebih baik daripada kambing tersebut, tetap kurbannya tidak sah. Karena yang ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala apa itu? Yaitu walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Jadi setiap umat ini Allah telah menjadikan tuntunan untuk berkurban supaya mengingat nama Allah atas apa yang dilimpahkan rezekinya, yaitu min bahimatil an'am, daripada hewan-hewan ternak, itu unta, sapi dan apa lagi? Kambing. Bahkan ada pertanyaannya gimana? Kalau kerbau boleh enggak? Kerbau boleh. Kalau kerbau juga, karena ada ulama menyatakan bahwasanya kerbau dan sapi ini adalah satu jenis, ya, termasuk juga hewan ternak. Tapi sekarang kerbau udah agak langka, ya. Kalau dulu di Citera masih setiap tahun pasti ada. Bahkan kalau di Pakistan sana, kebanyakan yang kurbannya dengan kerbau, ya. Jadi mereka setiap rumah mempunyai kerbau, maka setiap tahunnya mereka menyembelih kerbau, bukan sapi, ya. Ya. Jadi yang menyatakan kuat yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sangat kuat daripada sangat kuat untuk dalam antara sapi dan kerbau itu boleh untuk berkorban. Tapi ada sebagian ulama tidak memperbolehkan. Karena
Karena kerbau ini, hewan kerbau ini jarang dikenal oleh orang-orang alasannya tidak diketahui oleh orang Arab ya. Yang orang Arab tahunya onta, sapi dan kambing. Maka salah, alhamdulillah ya, masya Allah. Maka alhamdulillah kita besok sekarang puasa Arafah ya. Puasa Arafah. Puasa Arafah itu apa? Kadang-kadang apa? Puasa Arafah ini mengikuti apa? Setiap tahun begitu datang bulan Dzulhijjah selalu muncul apa? Pertanyaan ada apa? Pertanyaan apakah puasa Arafah muslim orang Indonesia ini orang muslim Indonesia ini harus apa? Harus mengikuti wukuf di Arafah ya. Ada pertanyaan seperti itu, setiap tahun pasti ada. Iya. Karena apa? Kadang-kadang di Mekah sana apa? Di Mekah sana sudah apa? Sudah wukuf ya. Sedangkan di sini masih belum apa? Di sana masih berpuasa seperti itu. Jadi apa? Muslim Indonesia harus mengikuti wukuf di Arafah. Ini maka dalam kajian filsafat hukum Islam ya disebutkan ada ibadah yang pelaksanaannya hanya terkait waktu ya, hanya terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat ya. Seperti apa? Salat 5 waktu, saum Ramadan, puasa Ramadan, apalagi Idul Fitri, salat Idul Adha dan puasa sunnah Dzulhijjah. Ini ibadah-ibadah seperti ini, macam ini pelaksananya harus mengikuti waktu yang berlaku di masing-masing negara. Maksudnya di Mekah sudah subuh, di sini harus kalau enggak harus apa mengikuti apa masing-masing negara ya atau waktu setempat. Ada ibadah yang pelaksananya terkait dengan apa? Waktu dan tepat. Seperti apa? Manasikul haji dan juga termasuk ini wukuf Arafah. Nah, ini memang apa? Pelaksanaannya ibadah semacam ini mesti di tempat-tempat yang apa? Telah ditentukan dan waktunya mengikuti waktu yang berlaku di manasik haji dan wukuf di mana itu tempatnya? Di Saudi Arabia, di Arab Saudi sana. Nah, maka harus mengikuti itu. Kalau kita manasik haji ya, wukuf tidak mengikuti yang di Arab Saudi, maka wukufnya manasik haji tidak sah seperti itu. Makanya kalau seorang muslim Indonesia puasa Arafah harus mengikuti waktu wukuf di Arafah. Iya. Artinya mengikuti waktu yang berlaku di Arab Saudi sana ya. Maka dalam kitab Radul Mukhtar disebutkan apa? Bahwa untuk pelaksanaan Idul Adha dan ibadah-ibadah yang terkait dengannya seperti apa? Puasa sunnah, bulan haji, memotong hewan kurban plus takbirannya, ini para fuqaha telah mengikuti waktu setempat. Jadi tidak mengikuti apa? Waktu yang ada di Arab Saudi. Itu karena apa? Ibadah ini ada yang terkait dengan waktunya saja, tidak terkait dengan tempat. Ada ibadah yang terkait dengan waktu dan tempat. Kita harus pahami ya. Harus kita pahami. Maka insya Allah ya. Maka itu penting ya. Maka kita waspadai ya hari Arafah ini, kita harus berhati-hati. Hari Arafah ini bukan untuk apa? Untuk berberes-beres rumah ya, belanja, shopping, tidur, tidak. Ini adalah hari yang agung, yang mulia. Bahkan apa? Allah menyebutkan ahli Arafah adalah penduduk langit. Ahli Arafah ini orang sekarang yang sedang berwukuf di Arafah sana, Allah telah menyatakan bahwasanya ahli Arafah ini adalah penduduk langit. Ya, maka apa? Hari pembebasan juga hari pembebasan dari api neraka. Ya, dan juga hari ketaatan, hari mujahadah dengan ibadah dan waktu yang paling agung untuk berdoa di hari Arafah. Maka berusahalah memenuhi hari Arafah dengan ketaatan dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja kita memiliki ya satu permata di dunia saja, maka kita akan terlena, akan tergila-gila ya, akan tergila-gila, akan tergoda. Apalagi kita ini akan memiliki satu hari yang mana satu hari dalam setahun cuma satu hari saja, yaitu hari Arafah ya. Maka
kita pas harus benar-benar terlebih memanfaatkan pada waktu ini. Jika Lailatul Qadar aja tidak diketahui kapan waktunya, sedangkan hari Arafah sudah pasti diketahui kapan adanya itu hari Arafah. Maka malam Lailatul Qadar, jika pada malam Lailatul Qadar ini malaikat turun ke dunia, maka kalau pada hari Arafah ini Allah langsung yang turun untuk menemui hamba-hambanya. Iya. Maka ini penting kita bagaimana kita manfaatkan hari Arafah ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal-amal kebaikan dan juga banyak-banyak berdoa. Maka insyaallah hari Arafah ini adalah hari yang agung, akan mustajab pada doa kita. Insyaallah ya. Maka kita bagaimana senantiasa bagi yang akan melaksanakan puasa Arafah, insyaallah itu sangat bagus ya. Sangat bagus. Karena apa? Karena hari Arafah ini hari yang agung, hari yang mulia, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan insyaallah ya, maka kita jaga, kita manfaatkan waktu ini untuk mengisi dengan amal-amal kebaikan. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita mengistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan atau? Ada? Ya. Oh. Iya. Iya. Kalau harganya sama apa? Oh, jauh lebih murah. Harganya jauh lebih murah. Ya kalau itu, kalau sapi itu yang sapi ini ya kecil ya. Yang bolo. Kalau sapi seperti itu artinya apa? Sapi kalau misalnya kalau memang dia tidak itu kan seperti kambing ya. Paling harganya kira-kira jauh lebih dari ini dari ini? Oh, belum termasuk. Nah, jadi kalau harganya memang mendekati pada sapi, maka itu boleh dengan. Tapi kalau memang harganya untuk mendekati pada kambing, artinya itu diberlakukan untuk satu orang. Ada seperti apa? Karena tingkatan daripada kurban ini untuk memudahkan si pengurban. Artinya apa? Kalau unta berapa? Unta ini 10 orang. Kalau sapi 7 orang. Nah, kalau emang itu ada jenis hewan mungkin bentuknya sapi tapi lebih kecil bahkan lebih murah, maka ini masuk ke kategori kambing ya. Jadi artinya itu tidak bisa untuk 7 orang, bisanya untuk satu orang ya. Iya. Itu kalau kambing, kalau kambing yang harganya mendekati sapi ya. Nah, itu juga boleh. Artinya apa? Boleh untuk kalau harganya mendekati sapi, yaitu jadi boleh di patungan urunan gitu. Jadi kalau misalnya satu keluarga 7 orang langsung satu kambing itu. Ya, jadi kalau artinya harganya emang mendekati pada sapi,
walaupun itu kambing ya tetap bisa untuk 7 orang seperti itu. Ada lagi? Ya. Iya. Sedikit. Jarang ya. Kalau kurban ini kan artinya merujuk kepada sedekah ya. Artinya kalau kita sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan itu lebih afdal ya. Artinya kalau mungkin kalau di komplek ini ya orang seringlah makan daging ini ya. Jadi kalau kita kalau kita berkorban artinya bersedekah artinya untuk orang-orang yang terpencil sana, di orang yang jarang makan bahkan jangan jauh-jauh dari Citarum saja, karena dalam satu masjid tidak ada yang korban ya, tidak ada yang korban seperti itu. Nah, maka ini sebenarnya kalau kita alihkan ke sana itu lebih afdal ya. Tapi bukan berarti yang di sini kita menyembelih di sini tidak ada ininya, tapi yang lebih afdal, lebih utamanya itu kita bersedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan ya. Pada hakikatnya kalau kita menyembelih di sini pun nggak ada masalah, tapi kalau lebih baik kalau kita ada ini, kalau memang kita tahu ada satu kampung, satu ini wilayah yang memang mereka lebih membutuhkan, itu kita lebih baik kita berkorban di sana. Gitu ya. Hanya keutamaan itu aja, lebih afdalnya kepada ya. Ya itu, kalau kita artinya kan kurbannya ya, kalau kurban itu ada dua, ada kurban wajib, ada kurban sunnah ya. Jadi kalau kita kurban wajib, kita tidak boleh mengambil pada bagian dari ya. Kurban wajib seperti kita bernajar ya. Kalau misalnya saya usaha saya sukses, tahun ini saya tahun depan akan kurban seperti itu. Jadi kalau najar ya, itu jadi kurbannya wajib ya, seperti itu. Nah, kurban sunnah boleh ya. Artinya ini boleh boleh mengambil juga boleh tidak boleh artinya kalau misalnya nggak diambil juga nggak apa-apa gitu. Itu lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya emang saya mau bagiannya, ya itu nggak ada masalah juga gitu. Artinya di sini ditekankan ya, kalau sebenarnya kalau kita kurban kita kasihkan semua, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih ini menyembelih maka tidak mengambil pada dagingnya ya, hanya diberikan kepada semuanya, diberikan kepada fakir miskin seperti itu. Artinya perkara yang seperti ini lebih, kalau misalnya kita tidak ada ada yang lebih baik atau enggak, tapi artinya kalau memang mau ngambil, meminta haknya, maka boleh ya seperti itu. Tapi kalau nggak diambil pun itu nggak apa-apa, nggak ada masalah seperti itu. Ini nggak ada, ini lebih baik tidak diambil atau lebih ini enggak. Tapi ini hanya ini aja
dari dirinya masing-masing saja. Gimana kalau yang butuh ya ambil, kalau enggak ya dikasihkan seperti itu. Ya. Belum. Selama ini kan mungkin secara umum orang berpikir kurban itu kita membeli hewan kurban, menyembelih dan sebagainya lah gitu ya, membagikan daging dan sebagainya. Tapi sebenarnya esensi dari kurban sendiri itu apa sih? Ada yang bilang bahwa itu sebenarnya mengajarkan kita untuk siap untuk melepaskan apa yang kita cintai atau kita sayangi gitu, apapun itu gitu. Ya itu kurban itu seperti tadi kisah Nabi Ibrahim AS itu. Artinya apa? Kurban ini kita itu artinya ini pengajaran Allah SWT kepada hambanya itu melalui Nabi Ibrahim AS. Maksudnya ketika Nabi Ibrahim mulai ada kecintaan kepada makhluk Nabi Ismail AS ya, pada putranya, maka Allah langsung menguji ya. Artinya Allah SWT tidak mau mengatakan dalam hatinya ini, hati Nabi Ibrahim AS ini ada kecintaan, artinya kecintaannya melebihi ya, artinya yaitu kecintaannya melebihi daripada Allah SWT. Artinya ketika timbul cinta kepada Nabi Ismail ya, lalai dari perintah Allah. Begitu juga hari ini orang ada kecintaannya ya, ada berbentuk harta benda ya, cinta kekuasaan. Nah ini artinya sehingga dia mengorbankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajar seperti ini. Kita korbankan yaitu belajar menyerahkan apa yang diberikan Allah kepada kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kita artinya pada saat kita menyembelih hewan kurban seperti pada hakikatnya kita menyembelih yaitu sifat-sifat yang ada dalam diri kita seperti itu. Salah ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kurban setiap ini minimal 100 ekor, dan ini ditujukan kepada siapa? Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya. Jadi umat yang tidak berkorban ini sudah mendapatkan hasil kurban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kalau ini umat Nabi Muhammad yang belum sempat berkorban, maka pada hakikatnya karena kecintaannya Nabi Muhammad SAW ini sudah ada pahala kurban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya. Ada lagi? Cukup ya? Semoga Allah SWT beri kebahagiaan kepada kita dan istiqomah dalam amal kebaikan. Amin. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.